Ketika kita mau jalan-jalan nih untuk jarak yang sekitar 3-8 jam berkendara darat dari kota kita, dari Jakarta, itu kita pasti dihadapkan dengan beberapa pilihan untuk menuju ke sana, untuk menikmati liburannya. Biasanya pilihannya jatuh kepada kita pakai mobil rental atau kita pakai travel agent. Kedua pilihan ini tentu saja dia punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Apa aja kelebihan dan kekurangannya? Yuk kita bahas aja. Yang pertama, kita lihat dari aspek travel agent. Kalau kita mau jalan-jalan, let's say kita bikin suatu perbandingan ke Jogja ya. Jogja itu idealnya 3-4 hari. Karena di jalannya sendiri itu 8 jam. Sekali jalan dan 8 jam pulang. Itu udah setengah hari habis di jalan. Sayang banget kalau cuman 2 hari. Minimal 3, bagusnya 4 hari. Kalau kita pakai travel agent, itu kelebihannya yang pertama, itu secara waktu sudah terstruktur. Sudah disiapkan planning jalan-jalan mau kemana aja dalam waktu 4 hari tersebut. Dari let's say ke Borobudur, ke Prambanan, ke Parangtritis, ke Gunung Kidul, ke Keraton, ataupun ke alun-alun, dan restorannya di mana semua sudah diatur, sudah dipilih, sudah terstruktur, sehingga kita tuh nggak terlalu pusing. Nah itu aspek kedua. Secara waktu sudah terstruktur. Yang kedua nggak terlalu pusing nih, ribet. Kita planning harus ini, harus makan di sini, terus kita jalan-jalan ke sini. Itu semua sudah diplanningkan oleh travel agentnya tersebut. Secara biaya itu cenderung lebih tinggi. Kenapa? Karena ada fee untuk travel agent tersebut, di mana dia yang mengatur semuanya ya, dari aspek berangkat, jalan-jalan, makan, tidur, kemudian belanja, sampai akhirnya kembali pulang ke Jakarta. Itu yang menyebabkan ada biaya lebih. Jadi secara waktu lebih terstruktur, secara pikiran tidak perlu terlalu pusing, dan secara biaya lebih tinggi. Nah, diadu dengan mobil rental nih. Kita sewa mobil lepas kunci untuk kita kendarain dari Jakarta menuju Jogja. Yang pertama, secara waktu itu benar-benar fleksibel. Kita bebas aja tuh mau ke Jogjanya, mampir ke sini, mampir ke situ. Terus lama di rest area 1, waduh mules nih, pengen istirahat lebih lama. Itu bisa banget tuh kalau pakai mobil. Kita mau, wah ada rest area yang bagus, kita lebih lama di sini, ternyata plan-nya nggak sesuai, nggak ada masalah. Karena kita benar-benar punya kendali full atas perjalanan kita. Yang kedua, itu naik mobil rental lebih private. Jadi privacy lebih dapet. Karena di mobil itu ya hanya kita dan keluarga kita aja. Mau joget-joget kayak telanjang nggak pakai baju, mau sambil nyanyi, itu nggak ada yang lihat, bener-bener private. Private dapat banget dong, karena bener-bener di dalam kotak besi itu dengan roda di bawahnya dan ada mesin alias mobil, kita bisa ngapain aja di dalamnya dengan nyaman tanpa ada gangguan dari manapun. Dan yang terakhir adalah biayanya bisa lebih murah. Karena bener-bener kita bisa pilih nih, kita mau yang paling murah, kita mau hotel yang paling murah, kita mau restoran yang murah-murah aja, kita makan nasi jigo, nasi kucing gitu ya. Bebas, bener-bener kita bisa atur mau seminimal mungkin, atau bahkan kita mau kebalik nih, kita mau spending besar-besaran ke Jogja, pilih hotel yang paling mahal, restoran yang paling bagus, tempat wisata yang misalnya ada fast tracknya, kita ambil semua itu bisa juga. Jadi emang bener-bener fleksibel, bener-bener private, dan harga bisa murah, bisa mahal, bisa diatur sedemikian rupa oleh kita. Itu bedanya kalau travel agent ataupun pakai mobil rental. Dari kelebihan dan kekurangannya tersebut, mana yang kira-kira cocok buat kita, ya kan? Kalau kita orang yang adventurous nih, kita suka banget nih jalan-jalan kemana aja, pokoknya nggak mau ada plan, kita mau kemana aja bebas pokoknya, ya itu cocok banget pakai mobil rental. Tapi kalau kita pusing nih setiap hari di kantor nge-planning, bikin ini, bikin itu, terus aduh pengen jalan-jalan, pokoknya nggak mau ribet, pokoknya udah diurusin, ya itu travel agent bisa lebih cocok karena bener-bener diurusin dari kita keluar rumah sampai akhirnya kembali ke rumah, semua sudah include. Oke, gitu aja untuk video kali ini, perbandingan antara travel agent versus mobil rental. Silahkan tonton video lainnya yang ada di channel kami dan tambahkan komentar kamu lebih suka yang mana nih, pakai travel agent atau mobil rental. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.